Oke guys, balik lagi bersama saya Deva ya. Jadi pada video kali ini kita bakal belajar yang namanya RBS dan juga SBR. Apa itu RBS dan apa itu SBR? Jadi yang namanya RBS itu adalah Resistant Become Support. Jadi yang sebelumnya adalah area resisten ditembus sekarang menjadi area support. Sedangkan yang namanya SBR itu adalah Support Become Resistant. Jadi yang sebelumnya adalah area support itu ditembus sekarang menjadi area resisten. Jadi pada dasarnya ya yang namanya SBR, RBS ini itu untuk referensi ya kita kapan untuk melakukan buy ataupun sell ketika market itu sedang mengalami yang namanya breakout ya, ataupun bisa disebut yang namanya BOS atau break of structure juga. Itu kita bisa menentukan kapan kita melakukan pembelian ataupun penjualan. Nah, pada dasarnya yang namanya SBR itu adalah support become resistant. Yang sebelumnya itu adalah lantai ditembus sekarang menjadi area resisten ataupun menjadi yang namanya atap dari historical masa lalunya. Nah, sedangkan yang namanya RBS itu adalah resistant become support. Yang sebelumnya adalah resisten atau atap atas ya, kita tembus ataupun breakout itu sekarang menjadi acuan untuk kita melakukan open posisi buy di area support. Jadi resisten become support. Yang sebelumnya adalah resisten sekarang menjadi support. Kalau SBR itu yang sebelumnya adalah support ditembus sekarang menjadi area resisten. Simpelnya seperti itu. Nah, apakah resisten become support dan juga support become resisten ini akan selalu sempurna? Jawabannya tidak ya. Jadi tergantung keadaannya guys. Jadi kalau misalkan kita trading apakah perfect ya? Apakah langsung mantul? Enggak jawabannya ya. Tergantung. Kadang-kadang liquidity kita diambil ya, retail-retail dihajar dulu sama market maker, ataupun misalkan langsung perfect juga bisa juga, ataupun misalkan dia balik di area support atau resisten di sebelumnya. Nah ini analoginya, saya coba contohkan beberapa kemungkinan ya. Ini kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada area resisten. Nah, ini adalah area resisten yang ditembus ataupun breakout ya, sekarang menjadi area support. Nah, ini disebut yang namanya resisten become support. Apakah akan perfect seperti ini? Bisa jadi. Apakah memang dia langsung mantul seperti ini? Bisa jadi, tapi tidak ada yang meyakinkan apakah itu 100%. Biasanya kita tinggal melihat aja area konfirmasinya di key level yang saya kotakin ini, supply and demand zone ini, itu kita bisa melihat dari konfirmasi candlesticknya. Nah, bisa juga di skema kedua guys ya. Di skema kedua di sini sama, ini adalah area resisten ditembus atau breakout ya, atau BOS, terserah kalian ngomongnya apa, pokoknya ditembus. Setelah itu dia ngambil nafas tapi tidak langsung mantul di area support yang ini. Tapi dia bisa mengambil area Fibonacci-nya dulu. Nah, ketika kalian pasang area Fibonacci-nya dari bawah ke atas, muncullah area Fibonacci 0,5 sampai 0,618. Nah, kemungkinan dia juga bisa mantul dulu di area Fibonacci-nya tapi tidak di area support sama resisten yang pas ini. Ya, baru nanti di pemantulan berikutnya dia ngikutin di pemantulan sebelumnya. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Ini biasanya market ataupun misalkan banker-banker besar atau perusahaan institusi besar ya, intinya adalah big player, itu dia melakukan likuidasi untuk kita yang para retail. Jadi kita kena SL biasanya ya. Kita entry buy di sini, SL-nya di sini, disikat dulu SL-nya. Nah, biasanya kita kejebak dengan hal yang seperti ini. Oke. Nah, apakah dia bisa balik juga di area support sebelumnya? Bisa juga. Nah, ketika ini adalah area resisten, ditembus breakout ya, dia tidak balik langsung mantul di sini atau di Fibonacci-nya, tapi dia mantulnya di area support sebelumnya. Baru nanti berikutnya dia akan mantul di sini. Ini juga bisa ya. Ini adalah resisten become support. Yang sebelumnya adalah area resisten ditembus menjadi yang namanya area support. Nah, untuk contoh yang bawah ini adalah support become resistant. Yang sebelumnya ini adalah area support ya, ditembus atau breakout ya. Ini sekarang menjadi area resisten. Ini menjadi area resisten. Jadi sebelumnya adalah support, ditembus, sekarang menjadi area resisten. Inilah disebut yang namanya support become
resisten. Yang sebelumnya adalah area support, sekarang jadi area resisten. Nah, apakah akan selalu seperti ini? Tidak, guys. Ya, jadi market tidak selamanya selalu seperti itu. Bisa jadi ketika dia tembus di area supportnya, di breakout, dia ngambil dulu, dilikuidasi juga. Kita dihajar dulu di area 0,618 sampai 0,5. Ketika kita sell di sini, dia nggak langsung turun, ya, sesuai dengan gambar yang di sebelah kiri. Tetapi dia kena dulu area Fibonacci-nya, kita kena likuidasinya, ya, biasanya kena SL-nya, baru dia dibanting lagi ke bawah. Nah, baru nanti di pemantulan berikutnya dia akan sesuai di area ini. Inilah juga disebut yang namanya support become resistant. Sama juga kalau yang di sebelah kiri ini adalah area supportnya, ya, ditembus, melakukan yang namanya breakout. Apakah mantul ketika di sini? Bisa jadi. Apakah di tengah? Juga bisa jadi. Atau bisa jadi di area resisten sebelumnya. Jadi kemungkinannya itu banyak, guys. Yang jelas nanti di berikutnya dia akan berubah harga, ya. Atau misalkan kita bisa sebut change of character, perubahan harga. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan ketika kita menghadapi yang namanya support become resistant dan juga resistant become support. Nah, kalau misalkan kita ngelihat, ya, di posisi yang ini kalau misalkan dia mantul di daerah Fibonacci-nya, biasanya dia akan menjadi yang namanya uptrend, guys. Ya, jadi ketika dia higher low, ketika dia ditembus tapi dia tembus area ininya, ya, dia melakukan likuidasi, otomatis ini jadi higher low, ya, terus ini jadi higher low lagi. Nah, ini bisa jadi area support baru. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kemungkinan bisa jadi yang namanya perubahan harga. Di sini adalah change of karakternya, guys, ya. Sama juga ketika dia melakukan likuidasi, ya, untuk menghajar kita para retail, ketika kita open sell di sini kena SL, ternyata polanya dia mantul di area 0,618 dan juga 0,5, maka dia adalah LH lower high, ya. Ini lower high juga, ini lower high juga, maka ini bisa jadi area resisten baru dan ini kemungkinan bisa jadi yang namanya downtrend, ya. Beda kalau misalkan kita ngelihat seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini kemungkinan bisa jadi langsung sideways dan juga yang kanan ini bisa jadi juga masih sideways. Tapi kalau yang tengah ini kemungkinan dia juga bisa jadi sideways ataupun bisa yang namanya perubahan harga untuk menjadi uptrend ataupun downtrend, tergantung. Kalau yang namanya resistant become support, dia bisa jadi menjadi uptrend. Nah, ya, jadi uptrend. Kalau misalkan yang namanya support become resistant, ini nanti bisa menjadi downtrend. Jadi dia akan berubah codingannya menjadi LH, LH, LH. Kalau yang resistant become support, dia akan berubah codingannya jadi HL, HL, HL. Nah, untuk contohnya kita langsung lihat aja di trading view, guys. Nah, ini untuk trading view-nya. Kalau misalkan kita ngelihat, ya, posisi ini, kita lihat dulu nih di sini. Kita lihat dulu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat di sini ada beberapa kali pemantulan, guys. Nah, pemantulan ini ada pemantulan 1, ya kan? Terus di sebelah kirinya ada pemantulan kedua, ada lagi pemantulan ketiga, ada lagi pemantulan keempat. Ya, ketika di sini dia mengalami yang namanya BOS atau break of structure. Ketika dia mengalami yang namanya break of structure, dia melakukan perubahan harga. Lalu dia mengalami retrace atau pengambilan nafas lagi. Inilah disebut yang namanya support become resistant. Yang sebelumnya adalah area support, ditembus, sekarang menjadi yang namanya area resisten. Nah, pada dasarnya ketika seperti ini harusnya kita bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Ketika kita open di sini, sell di sini, di berikutnya tapi kita kena likuidasi. Nah, likuidasi ini buat apa? Buat ngenain SL-nya dulu atau kita kena SL Hunter lah ibaratkan, ya. Nah, setelah kena SL Hunter, kalian bisa lihat nih di sebelah kanannya itu langsung Junam, guys. Nah, ini kenapa terjadi? Ya, kita dihajar sama yang namanya big player, ya, untuk ngajar uang-uang para retail. Nah, inilah likuidasi. Jadi, kalau misalkan kita lihat seperti ini sebenarnya kita bisa tunggu di beberapa konfirmasi, misalkan di area SNR dinamis, ataupun misalkan kita ngelihat dari pola candlestick, ya, ataupun misalkan SL-nya agak dilebarin sedikit. Nah, misalkan 1:1, misalkan SL-nya di sini,
entry-nya di sini, TP-nya 1:1 itu bisa. Ya. Ini kalau misalkan cara aman ketika kita melakukan entryan di area support become resistant atau resistant become support. Apakah kita langsung entry di sini? Kalau langsung entry di sini takutnya dia malah mantul di area resistnya baru tembus ke bawah. Jadi ini kalau kalian entry pertama di BOS breakout structure pertama di sini itu malah jatuhnya kalian kayak gambling antara 50% ke atas atau 50% ke bawah. Nah, kenapa kok bisa ada hal seperti ini? Ya, kenapa kok bisa ada hal seperti ini? Nah, kalau misalkan kita cek di time frame yang lebih besar, ini adalah area yang namanya false breakout, guys. Kita cek di time frame 4 jam. Bentar ya, ini banyak banget coretan-coretan saya di sini ya. Oke. Nah, ini ya, ketika kita rubah time frame-nya ke time frame yang lebih besar, di sini ini kalau kalian bisa tarik area Fibonacci-nya dari bawah ke atas karena posisinya downtrend ya. Ini dari LH, LH, LH ya, ini LH. Ini kalian bisa lihat area 0,618 sama 0,5. Nah, inilah area golden Fibonacci-nya. Oke, ini area golden Fibonacci-nya di sini. Kita tulis ya di sini ya, golden Fibonacci, golden Fibo. Makanya dia bisa mengalami pemantulan, dan sedangkan di time frame H4 ini dia bukan breakout, tapi ini yang namanya false breakout atau penembusan palsu menjadi sumbu di time frame yang besar. Nah, inilah price action harga, penolakan harga di area resisten. Ini kalau kalian lihat, ini ada penolakan harga nih di sini ya, di area resistennya. Nah, tapi kalau misalkan kita cek di time frame yang lebih rendah, itu malah jadi yang namanya false breakout atau penembusan palsu. Jadi multiple time frame di sini juga sangat berguna, guys. Mana tadi ya? Nah, ini kita ngeliat di sini, ini memang ada area golden Fibonacci-nya. Apakah kita kena SL di sini? Enggak juga. Di area 0,78 ya. SL-nya juga nggak kesentuh. Nah, ini kalau kalian lihat, kenapa sih kok misalkan kita entry kok dia agak-agak naik ke atas seperti ini? Nah, dia ngejar dulu area golden Fibonacci-nya, baru dia turun. Setelah dia turun di sini ya, berikutnya dia akan valid di area yang sama, guys. Inilah disebut yang namanya support become resistant. Ya, ini area support sekarang menjadi area resisten ya. Oke. Nah, sama juga, ini juga sama. Kalau misalkan kalian lihat di sini posisinya, ini mantul menjadi area support, guys. Nah, ini mantul menjadi area support. Terus dia mantul lagi di sini. Nah, ini mantul lagi di sini. Oke, dia mantul lagi di sini. Nah, setelah itu dia breakout. Nah, ketika dia breakout atau breakout structure, kalian bisa lihat nih di sini. Ini dia mantul lagi di area golden ratio dan pas banget. Nah, pas banget apa? Dia langsung ketolak di area resistnya atau kita bisa sebut support become resistant. Nah, jadi ada dua kemungkinan, guys. Bisa jadi dia langsung perfect terjun seperti ini ketika dia tembus kejadian case-nya, atau bisa jadi liquidity diambil dulu sama dia, dihajar dulu baru dia mantul-mantul di area sebelumnya. Ini sesuai sama konsep case yang saya jelaskan di teori sebelumnya. Nah, ini ada golden ratio-nya di sini, makanya dia mantul ke bawah. Ya, ini disebut yang namanya support become resistant. Yang sebelumnya adalah area support, ditembus, sekarang menjadi area resisten. Ini juga, ini support become resistant. Kalau case yang pertama ini ada liquidity-nya, dihajar dulu kita di liquidity-nya, baru yang di case kedua ini dia langsung perfect. Nah, ketika dia polanya seperti ini, kalian bisa cek nih di sini. Ini codingannya apa? Ada yang namanya lower high ya. Terus di berikutnya ini juga lower high. Terus ini juga lower high. Nah,
maka dia kemungkinan akan jadi lower low. Nah, ini codingan, kalau misalkan kalian sudah belajar codingan, ini akan sangat berguna, guys. Ya, nah seperti itu ya. Intinya ya, nanti kalau kalian lihat pola kayak gini, lower high, lower high, lower high, hati-hati, kemungkinan ketika ditembus dia langsung dibanting ke bawah. Nah, berbeda dengan ini, guys. Ketika dia ditembus, ya jadi lower, malah jadi higher high. Nah, ketika jadi higher high, turun lagi di sini jadi lower high. Nah, ini bisa jadi indikasi bahwa dia akan terjadi liquidity seperti ini. Tapi kalau dia lower high, lower high, lower high, ada golden ratio, ini bisa jadi area untuk melakukan kita entry langsung sell di sini. Ya, kalau ini kita agak riskan kalau misalkan SL-nya nggak terlalu besar, guys. Nah, ini contoh case ketika kita ada di area support become resistant. Oke, kita coba cek lagi ya. Tadi udah saya buat. Nah, ini contoh kedua, guys. Ini contoh kedua. Ini sama. Ini kalau misalkan kalian lihat posisinya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya. Ini ada area pemantulan 1. Lalu di sini ada pemantulan kedua. Oke. Terus di sini ada pemantulan ketiga. Nah, di sini ada breakout atau break of structure ya. Ketika dia breakout ya, atau BOS terserah kalian, break of structure atau change of character, bebas terserah kalian ya. Pokoknya marketnya berubah ya. Nah, setelah dia breakout, dia akan ketarik dulu ke bawah, baru itu dia ngambil retrace atau ngambil nafas di daerah yang kita sudah tentukan. Nah, ini pemantulan 1, ini pemantulan kedua. Oke, di pemantulan ketiga ada reaksi harga, price action, penolakan harga ya. Terus ini ada pemantulan lagi, di sebelah sini juga ada pemantulan lagi. Nah, inilah disebut yang namanya support become resistant. Yang sebelumnya di sini adalah area support, di sini adalah area support, ditembus break of structure, sekarang menjadi area resistant. Ini menjadi area resistant. Ya, inilah disebut yang namanya support become resistant. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sebelah kanannya, ketika dia di break of structure di sini, terjadi yang namanya BOS, break of structure, di sebelah kanan ini sekarang menjadi yang namanya resistant become support, atau kebalikannya, guys. Kalau tadi support become resistant, sekarang di breakout sekarang menjadi area apa? Menjadi area support. Yang sebelumnya adalah area resisten, ditembus, sekarang menjadi area support. Oke, ini menjadi area support. Kita lihat lagi di sebelah kanannya, itu juga mengalami yang namanya pemantulan ya. Ini juga ada area pemantulannya. Setelah di breakout lagi di sini, area resistennya, dia langsung retrace, langsung terbang, guys. Ya, ketika dia retrace langsung terbang, nah, inilah disebut yang namanya BOS ya, atau break of structure. Nah, di retrace dulu, tarik ke bawah, terus dia terbang. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, guys, kalau misalkan yang namanya support become resistant dan resistant become support. Ya, jadi kalau yang ini adalah support become resistant, yang sebelumnya adalah area support ditembus sekarang menjadi area resistant. Kalau yang ini resistant, ya, yang sebelumnya adalah resistant ditembus atau become to support. Jadi yang sebelumnya resistant sekarang menjadi area support. Sama yang ini juga, ini area resistant. Kalau misalkan kalian lihat ditembus, ya, ini ada area resistant, pemantulan ditembus, break of structure di sini, ya. Itu sekarang menjadi area yang namanya support, guys ya. Jadi ini yang namanya resistant become support gitu. Nah, mungkin materinya sampai di situ aja. Kalau misalkan saya ada salah kata atau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan WA aja ataupun ke Telegram. See you di next materi berikutnya. Bye bye, guys. Ciao.